Kalau kita bicara kembali perbankan secara umum, memang harapannya kita tetap adalah membantu untuk intermediasi dengan memberikan kredit, ya kita juga menampung deposito. Bagi kita di BIS sendiri, kita juga berusaha tetap menjalankan yang sama. Karena kita juga punya banyak nasabah yang loyal, masa gara-gara ini, wah Pak, saya nggak bisa ngasih kredit ke Bapak, kan juga nggak bisa gitu. Oke. Bisnis ini adalah going concern, kita lihat ke depannya juga bahwa situasi kita expect akan membaik. Ya, situasi ini sifatnya temporer. Oleh karena itu strategi kita tetap adalah bagaimana kita melihat penyaluran kredit yang baik, ya kita juga menjaga aspek manajemen risiko yang baik, ya prudential banking. Mungkin kita bisa lebih mendorong kredit ke sektor-sektor yang tidak terlalu dipengaruhi, tapi untuk sektor-sektor yang memang dipengaruhi langsung oleh coronavirus ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, disinilah kita semakin banyak bekerja sama dengan nasabah kita untuk memahami situasi Anda seperti apa. Apakah saya perlu bantuan lebih atau saya bisa ngasih relaksasi. Nah, ini semua kan sudah dibahas juga dengan pihak OJK. Makanya dengan ada stimulus untuk meringankan masalah kolektibilitas. Ini kan sangat membantu. Ya, kenapa? Ini bukan karena nasabahnya tiba-tiba merasa, oh saya nggak mau bayar utang saya. Pak, saya lagi ada masalah dengan cash flow karena impornya nggak jalan, ekspornya nggak jalan, ada disruption di global supply chain-nya. Nah, tapi itu kan dengan juga ada tren penurunan suku bunga, akan berdampak pada pendapatan bunga bank. Ya. Sehingga kita juga melihat bagaimana strategi upaya kita untuk tetap meningkatkan fee-based income kita yang lain. Karena kita bicara segmennya ada korporasi, ada UMKM, kita juga bicara nasabah retail. Nah, nasabah retail kan juga banyak kita bantu dari segi pembiayaan, kartu kredit, produk investasi. Jadi kebutuhan masyarakat akan produk perbankan masih banyak. Jadi jangan sampai kita melihat, wah gara-gara Wuhan ini seluruh perbankan akan hancur, tidak. Ya. Ada beberapa sektor-sektor yang memang akan kena dampak langsung, tapi secara umumnya orang masih cari makan, orang masih belanja, disitulah peran perbankan untuk di payments, funding, simpanan, produk investasi tetap akan jalan dengan baik. Sejauh ini komposisi masih akan merata begitu ya, antara yang retail, yang UMKM begitu, ataukah seperti apa Pak? Karena kan coronavirus ini agak cukup bisa membuat banyak hal gitu, apalagi kan kita banyak melakukan impor juga dari China begitu, dan substitusinya juga belum ketemu begitu dari negara mana. Seperti apa ini Pak? Kalau kita bicara komposisi, ini sesuatu yang saya rasa cukup dinamis ya. Dalam arti kita bicara sekarang mengenai ekonomi. Dengan adanya bantuan likuiditas yang masuk, berarti kan bank sebenarnya itu punya dana untuk bisa melakukan pembiayaan. Tapi ini kan juga perlu ada kebutuhan juga ya. Kalau misalnya kita punya uang, saya mau lending, tapi nasabah tidak ada yang perlu, ya ini kan juga nggak jalan juga kan. Jadi kalau kita bicara mengenai komposisi, saya rasa itu sangat tergantung dari siapa yang memang memiliki kebutuhan. Mungkin saya lihat ke depannya ini memang kebutuhan yang mungkin masih akan meningkat adalah di sektor konsumen. Ya, karena mereka juga masih belanja, dan kalau kita lihat beberapa statistik, ini karena mungkin kekhawatiran takut keluar, belanja online jadi bertambah, ya kan. Jadi akhirnya kan juga kayak kartu kredit, pakai kartu debit, masih banyak transaksi-transaksi yang berjalan. Untuk nasabah korporasi memang sudah ada beberapa yang punya plan, punya rencana, tetap mereka jalankan, kita dukung. Tapi ada beberapa juga yang rencana-rencana mereka itu harus dikaji ulang. Nah, disinilah kembali lagi peran kita sebagai bank, sebagai trusted advisor bagi nasabah kita, yuk kita sama-sama mencari jalan supaya bisnis bisa jalan terus. Jadi memang saya rasa itulah peran terbesar kita sebagai sebuah bank. Untuk